Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Rizky Adriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan UAS bagian 1 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Sini. Nomor 1, jelaskan tentang topik pembahasan berikut ini. Yang A, tahapan atau proses knowledge discovery in database atau KDD. Yang B, siklus proyek data mining. Yang C, sebutkan fitur WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. Oke, untuk jawaban yang A, knowledge discovery in database adalah salah satu metode yang bisa digunakan dalam melakukan data mining. Proses pada knowledge discovery in database adalah data cleansing. Proses data diolah lalu dipilah yang dianggap bisa dipakai. Berikutnya data integration, proses menggabungkan data yang dianggap berulang akan digabungkan menjadi satu. Berikutnya selection, proses seleksi atau pemilihan data yang dianggap relevan terhadap analisis. Berikutnya data transformation, proses transformasi data terpilih ke dalam bentuk mining prosedur. Selanjutnya data mining, proses di mana dilakukan beragam teknik untuk mengekstrak pola-pola potensial menghasilkan data yang berguna. Yang berikutnya pattern evolution, proses di mana pola-pola yang telah diidentifikasi berdasarkan measure yang diberikan. Yang terakhir knowledge presentation, proses paling akhir dari proses KDD. Data-data yang sudah diproses divisualisasikan agar lebih mudah dipahami oleh pengguna dan diharap bisa diambil tindakan berdasarkan analisis. Berikut gambaran proses KDD: selection, pre-processing, transformation, data mining, evaluation, dan knowledge presentation yang terakhir. Yang B, siklus proyek data mining. Siklus proyek data mining ada 6, yaitu business understanding phase, data understanding phase, data preparation phase, modeling phase, evaluation phase, dan yang terakhir deployment phase. Business understanding phase diantaranya penentuan tujuan proyek, kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis, menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Data understanding phase mengumpulkan data, menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali data lebih lanjut, dan pencarian pengetahuan awal, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan, mengevaluasi kualitas data. Jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan. Data preparation phase, siapkan dari data awal kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Fase ini merupakan pekerjaan yang berat yang perlu dilaksanakan secara intensif. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang akan dilakukan. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Modeling phase dengan cara berikut. Evaluation phase dengan cara berikut, ada 4. Dan yang terakhir deployment phase. Berikutnya fitur aplikasi WK. Yang pertama pre-processing, merupakan panel yang digunakan untuk memilih data yang akan diproses. Data dapat berbentuk berkas ARFF, database, maupun data buatan yang dibangkitkan dengan pola tertentu. Selanjutnya classifier, merupakan panel untuk menggunakan algoritma klasifikasi atau regresi terhadap data yang telah dimasukkan di panel pre-processing. Selanjutnya cluster atau clustering,
merupakan panel yang memberikan akses terhadap berbagai metode clustering yang disediakan oleh WK. Selanjutnya, associate menyediakan algoritma untuk association rule yang berguna untuk mengenali relasi antar item pada data. Selanjutnya, select attribute menyediakan berbagai algoritma untuk memilih atribut atau variabel yang paling relevan untuk suatu permasalahan. Selanjutnya, regression merupakan sebuah proses yang dapat melakukan suatu prediksi terhadap berbagai pola yang sudah terbentuk sebelumnya yang dijadikan sebagai model data. Selanjutnya, association rule merupakan metode yang digunakan untuk menemukan berbagai relasi antara banyaknya variabel yang terdapat di dalam sebuah basis data dengan jumlah yang besar. Yang terakhir, visualization. WK memiliki fitur untuk memberikan sebuah representasi data hasil sebuah proses data mining dalam bentuk gambar atau chart. Yang nomor 2, jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. Apa yang dimaksud dengan confusion metric? Yang B, jelaskan mengenai MAE, RMSE, RAE, RRSE. Selanjutnya yang C, apa kegunaan metode precision, recall, dan F1 F measure. Yang A, confusion metric adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning di mana keluaran dapat berupa 2 kelas atau lebih. Confusion matrix merupakan 4 tabel dengan kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Confusion matrix memiliki 4 istilah, yaitu true positif, false negatif, dan true negatif. Yang B, penjelasan mengenai MAE, RMSE, RAE, dan RRSE. MAE atau mean absolute error adalah mengukur besaran rata-rata error tanpa memperhitungkan arahnya. RMSE adalah atau root mean square error adalah pengukuran skor kuadrik. Selanjutnya, RAE atau relative absolute error adalah selisih error dibagi dengan varian dari data nilai sesungguhnya sehingga memiliki rentang antara 0 dan 1. Dan yang terakhir, RRSE atau root relative square error adalah sama dengan RAE tetapi error dikuadratkan dulu. Yang C, kegunaan metode precision, recall, F1 atau F measure. Precision yaitu menggambarkan akurasi antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Recall atau sensitivity yaitu menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. F1 F measure score yaitu menggambarkan perbandingan antara precision dan recall yang dibobotkan. Soal nomor 3, jawablah pertanyaan ini dengan singkat. Yang A, jelaskan persamaan regresi linear. Yang B, bagaimana mencari nilai A konstanta, dan B, koefisien regresi pada regresi linear. Yang C, apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi. Dan yang D, jelaskan mengenai frequent pattern mining. Yang A, regresi linear merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Yang B, untuk mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi, maka ada beberapa rumus yang digunakan seperti gambar berikut. Yang C, aturan asosiasi. Aturan asosiasi atau association rule adalah metode machine learning dan data mining digunakan untuk menemukan hubungan yang menarik atau join value item-item
yang sering muncul secara bersama-sama di dalam suatu database. Aturan asosiasi atau association rule adalah metode data mining untuk mencari suatu hubungan yang menunjukkan kondisi di dalam satu set data atau dataset yang beberapa nilai atributnya akan muncul secara bersamaan, yang frequent pattern mining. Frequent pattern merupakan sebuah pola dalam kurung satu set item berikutnya, substruktur dan lain-lain yang sering terjadi dalam kumpulan data. Yang nomor 4, jelaskan mengenai cara kerja, kelebihan dan kelemahan algoritma random forest. Algoritma random forest adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk pengklasifikasian dataset dalam jumlah besar. Cara kerjanya random forest adalah algoritma untuk pengklasifikasian. Lalu seperti apa cara kerjanya? Bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Algoritma random forest meningkatkan keacakan pada model sambil menumbuhkan tree. Alih-alih mencari fitur, yang paling penting saat memisahkan sebuah node, random forest mencari fitur terbaik di antara subset fitur yang acak. Alhasil, cara ini menghasilkan keragaman yang luas dan umumnya menghasilkan model yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.